Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul Faktor Analisis Kualitas Layanan Perpustakaan. Latar belakangnya, perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembelajaran di perguruan tinggi. Hadirnya perpustakaan sehingga mahasiswa dan dosen dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dipelajari atau yang sedang tren atau yang sedang berkembang. Kelengkapan buku seperti buku referensi, tesis, disertasi, baik dalam majalah ilmiah maupun dalam bentuk format digital. Perpustakaan harus mempunyai sistem basis data dan jaringan komputer yang berhubungan dengan jaringan perpustakaan di dunia, sehingga perpustakaannya menjadi lebih lengkap. Dan mempunyai satu e-library, maka universitas akan kaya dengan konten pengelolaan atau manajemen konten. Perguruan tinggi yang mempunyai manajemen konten yang banyak dan beragam akan mendorong perguruan tinggi tersebut jadi perguruan tinggi ternama di dunia. Dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya adalah perpustakaan UKI. Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia merupakan salah satu perpustakaan yang sudah dilengkapi dengan e-library dan terhubung dengan perpustakaan dunia dalam sistem jaringan internet. Telah berdiri sejak tahun 1986 dan perpustakaan ini melayani dua lokasi, yaitu lokasi kampus di Cawang dan kampus Jalan Diponegoro di Jakarta Pusat. Pada halaman web terdapat publikasi dosen, katalog online, mail live, edu, serta berbagai jenis jurnal elektronik seperti ProQuest, EBSCO, portal Garuda, dan dibangun juga kerjasama dengan Dirjen Dikti dan Pusat Informasi Dokumentasi Ilmiah dari LIPI dan berbagai kontributor. Perpustakaan ini melayani 7 fakultas dan menggunakan sistem terbuka, open access, mempunyai ruang koleksi, ruang baca, dan ruang diskusi, mempunyai fasilitas internet, wifi, koleksi perpustakaannya cukup lengkap, yaitu berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, tesis sarjana, dan tesis S2, serta disertasi dan multimedia. Bagian penelitiannya adalah bagaimana faktor analisis dari kualitas pelayanan perpustakaan. Uh, Teori yang digunakan atau referensi yang digunakan adalah referensi Serval yang dikembangkan oleh para Sulaiman pada tahun 1988. Kemudian Serval ini mempunyai analisa itu gap analysis, yaitu persis service quality sama dengan persis service atau performance dikurangi dengan expected service atau expected value. Jadi gap analisisnya adalah persepsi tentang pelayanan atau performa dikurangi dengan nilai dari persepsi harapan. Instrumen search valve, yaitu parasuraman, digunakan untuk menilai harapan dan ekspektasi dan persepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan. Instrumen tersebut mencakup 5 dimensi kualitas layanan, yaitu bukti fisik atau tangible, keandalan atau reliability, kemudian daya tanggap atau responsiveness, kemudian jaminan atau assurance, dan empati. Para Sulaiman juga mengembangkannya dengan Zetam. Konsep sosmed ini kemudian dimodifikasi pertanyaan-pertanyaannya itu untuk keperluan penelitian perpustakaan ini. Di mana untuk tangible itu ada bukti fisik. Bukti fisik itu ada terdiri pada 8 variable atau 8 faktor ya. Tapi kita katakan saja dalam penelitian ini adalah 8 variable. Tangible itu adalah dimensi bukti fisik. Ya, kemudian diberi nama dari kalau ini persepsi performan dengan P1 sampai P26. Nanti ada 26 variabel ya. Untuk tangible itu perpustakaan memiliki peralatan yang tampaknya modern, fasilitas fisiknya menarik secara visual, pegawai perpustakaan berpenampilan rapi, materi yang terkait dengan layanan ini menarik secara visual. Perpustakaan dilengkapi dengan sistem basis data yang terkomputerisasi,
Perpustakaan dilengkapi dengan sistem pendingin ruangan, ruang baca yang menyenangkan, perpustakaan dilengkapi dengan e-library. Reliability atau keandalan ini terdiri pada 5 variabel. Ketika pustakawan berjanji untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu, maka pustakawan akan melakukannya. Kemudian ketika pengunjung mempunyai masalah, pustakawan menunjukkan minat yang tulus untuk menyelesaikannya. Pustakawan atau pegawai perpustakaan melakukan layanan dengan benar pada saat pertama kali. Layanan diberikan pada waktu yang dijanjikan oleh pustakawan. Nah, pustakawan itu bebas dari catatan kesalahan. Responsiveness atau daya tanggap itu karyawan memberitahu pengunjung kapan layanan akan dilakukan. Kemudian karyawan memberikan pelayanan yang cepat pada pengunjung. Kemudian karyawan bersedia membantu pengunjung. Karyawan tidak pernah terlalu sibuk untuk menanggapi permintaan pengunjung. Assurance atau jaminan terdiri pada 4. Perilaku karyawan menanamkan kepercayaan pada pengunjung, jadi itu jaminannya. Kemudian pengunjung merasa aman dan nyaman di perpustakaan. Karyawan secara konsisten bertindak sopan. Karyawan mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pengunjung. Empati, perpustakaan atau pustakawan atau karyawan perpustakaan memberikan perhatian secara individual kepada pengunjungnya. Karyawan memberikan perhatian pribadi kepada pengunjung. Perpustakaan atau kepustakaan memahami kebutuhan spesifik dari pengunjung. Perpustakaan atau kepustakaan sangat memperhatikan minat pengunjung. Jam operasional nyaman bagi semua pengunjung. Nah, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang bertujuan untuk menilai ekspektasi dari nilai perpustakaan atau nilai harapan dan juga kualitas pelayanan. Untuk nilai harapan itu dengan menggunakan gradasi 1-5 skala Likert-nya, yaitu dari sangat tidak setuju, setuju, setuju sekali, dan sangat setuju sekali. Kemudian untuk performance atau kualitas pelayanan menggunakan skala Likert 1-5 dengan gradasinya adalah jelek sekali, jelek, sedang, baik, dan baik sekali. Metode penelitiannya respondennya adalah mahasiswa dan staf pengajar dan masyarakat umum. Total respondennya berjumlah 125 orang. Random sampling jadinya. Data diolah dengan menggunakan SPSS pada program Windows. Data diolah dengan faktor analisis dan uji per test. Kemudian hasil dan diskusi. Yang pertama adalah mengenai uji validitas dan realitas untuk nilai harapan, atau nilai ekspektasi responden. Di sini nilai validitasnya memenuhi alfa untuk 0,1 dan untuk 0,05. Ya. Jadi kalau bintang 2 itu adalah untuk 0,01, kalau bintang 1 itu adalah untuk 0,05. Jadi ini mempunyai arti bahwasanya kuesioner itu artinya atau hasil dari kuesioner ini adalah valid, ya. Kemudian untuk reliabilitasnya untuk expected value-nya sudah lebih dari 0,6. Jadi nilai Cronbach-nya sudah lebih dari 0,6. Berarti menyatakan datanya adalah reliable atau kuesionernya adalah reliable. Kemudian untuk nilai untuk penilaian dari performance-nya, dari kualitas pelayanan, itu nilai validitasnya di sini memenuhi untuk alfa 0,01 dan 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwasanya hasilnya adalah valid. Kemudian untuk reliability-nya memenuhi reliabilitas melebihi Cronbach-nya 0,6. Di sini ada satu yang sedikit di bawah 0,6, tapi dapat digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan uji t-test. Uji t-test di mana dalam penelitian ini ada 26 variabel tadi yang tersimpan atau terdapat di dalam 5 dimensi, ya. Jadi 26 variabel dalam 5 dimensi. Nah, di sini dari hasil t-testnya untuk yang X1 sampai X8, katakanlah ini X, ya, atau P, kalau P itu performance, ya, performance. Di sini untuk P1 atau X1 sampai X8 itu nilai T-nya adalah negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai performance
lebih baik daripada nilai harapan ya. Nilai performance yang ini ya. Nah, ini adalah nilai harapan ya, ekspektasi jadi lebih tinggi. Makanya di sini adalah nilai T value-nya dari nilai t-test-nya adalah negatif. Nah, kemudian untuk yang dari X9 sampai X26 di sini adalah nilai T-nya adalah positif ya. Ini nilainya positif. Ini menunjukkan bahwasanya nilai ekspektasi itu lebih tinggi daripada nilai performance ya. Sehingga dapat dikatakan untuk X9 sampai X26 itu adalah nilai mengapa performance-nya masih belum baik ya, masih belum baik, masih di bawah ekspektasi. Sehingga disimpulkan untuk sementara dengan hasil uji t-test ini bahwasanya X1 sampai X8 yang dimana merupakan nilai tangible atau nilai bukti fisik yang mana persepsi responden terhadap kualitas yaitu X1 sampai X8 itu lebih besar dibandingkan dengan nilai harapan. Artinya jadi kualitasnya atau performanya sudah baik. Kemudian untuk variabel X9 sampai X26 nilai ekspektasi itu lebih besar pada nilai performance-nya atau perception value-nya. Sehingga di sini untuk X1 sampai X26 dapat dikatakan bahwasanya performance-nya masih belum baik ya. Jadi performan dari X9 sampai X26 itu belum memenuhi harapan. Kemudian dilanjutkan dengan faktor analisis. Dalam faktor analisis dihasilkan nilai Kaiser-Meyer-Olkin 0,780 sudah lebih besar daripada 0,6 ya. Ini yang artinya adalah data bisa dilakukan faktor analisis. Kemudian nilai value Bartlett test of sphericity itu udah nilainya adalah sebesar 1147,891 pada significant level 0,00. Artinya di sini datanya dapat digunakan untuk faktor analisis. Kemudian diperkuat lagi dengan nilai korelasi anti image yaitu di mana nilainya sudah lebih besar dari 0,3. Hingga dari 26 variabel memadai untuk dihitung secara faktor analisis. Jadi dengan indikator Kaiser-Meyer-Olkin, kemudian Bartlett test sphericity, kemudian anti-image correlation, maka ke-26 variabel tersebut memadai untuk dihitung dengan faktor analisis. Nah, hasil dari faktor analisis telah dihitung dengan menggunakan program SPSS, maka dihasilkan ada 8 komponen variabel atau 8 kelompok variabel dengan total variasinya adalah 67,816%. Dan di sini sudah memenuhi persyaratan ya, untuk memenuhi faktor analisis dia harus lebih besar daripada 0,6. Jadi total semua 8 komponen variabel ini mempunyai nilai varians adalah 67,816%. Nah, ini dapat dilihat pada tabel total variance explain ya. Di sini yang mempunyai nilai eigenvalue lebih dari 1 itu ada 8 komponen. Artinya ke-26 variabel itu dikelompokkan ke dalam 8 komponen ya, 8 kelompok variabel di mana total dari 8 kelompok variabel itu adalah 67,816%. Ya. Nah, untuk masing-masing kelompok itu, ada persentasenya adalah pada tabel varian ini ya. Pada masing-masing variannya sebagai contoh adalah komponen 1 24,871%, komponen 2 9,90% dan seterusnya ya. Kemudian ada nilai kumulatifnya. Di sini untuk komponen 1 24,871, untuk komponen kedua kumulatifnya adalah 24,871 tambah 9,901 yaitu 34,772. Kemudian 34,772 ditambah 7,355 menjadi 42,128 dan seterusnya sehingga total varian explain-nya itu adalah 67,816%. Jadi kalau nilai total varian explain-nya sudah di atas 0,6 atau 60%, maka berarti faktor analisisnya dapat dipercaya atau tingkat hasilnya sangat baik. Ya. Kemudian dari faktor analisis tersebut, untuk faktor 1 itu terdiri dari variabel P10,
P11, P12, P13, P14. Jadi di sini adalah nilai performanya yang dilakukan faktor analisis. Nilai expected value-nya tidak dilakukan faktor analisis. Jadi supaya untuk mengetahui apa tingkat kualitasnya, maka yang dilakukan faktor analisis adalah nilai performance-nya. Di sini variabelnya kita beri nama dengan P, dari P1 sampai P26 ya, di mana untuk P10, 11, 12, dan 13 itu termasuk dalam faktor 1. Artinya variabel-variabel dalam faktor 1 itu mempunyai kualitas pelayanan pada derajat 1. Kemudian untuk faktor yang kedua itu adalah P16, P17, P18. Itu artinya variabel pada faktor 2 mempunyai kualitas layanan pada derajat yang kedua, pada tingkat yang kedua. Kemudian faktor ketiga yaitu P15, P22, P24, P25, dan P26. Ini ada 3, 4, 5, ada 5 variabel, yaitu yang ada faktor dalam faktor 3 mempunyai kualitas pelayanan pada derajat ketiga. Kemudian yang pada faktor keempat itu terdiri pada variabel P5, P6, P7 itu mempunyai tingkat kualitas pelayanan pada derajat keempat. Kemudian pada faktor kelima yaitu terdiri pada P1, P2, P5 itu mempunyai tingkat kualitas pelayanan pada derajat kelima. Kemudian faktor 6 yang terdiri pada P9 dan P23 itu masuk pada kualitas layanan pada derajat yang keenam. Kemudian untuk faktor ketujuh terdiri pada P19, P20, dan P21 itu yang termasuk dalam kualitas pelayanan pada derajat ketujuh. Kemudian yang terakhir adalah pada faktor ke-8, P3 dan P8 itu termasuk pada kualitas layanan pada yang derajat ke-8. Sehingga dari 1 sampai ke-8 itu 1 itu yang paling baik, kemudian 8 itu yang kualitas layanannya yang makin lama makin berkurang ya. Sehingga strateginya adalah dari bawah berarti ya. Strategi strategi improvement itu dari bawah mulai dari faktor ke-8 ya. Untuk faktor yang ke-8 strategi improvementnya itu variabel tersebut adalah kualitas pelayanannya di mana kualitas pelayanannya sudah baik ya menurut hasil t-test ya. Jadi harus sudah dipertahankan walaupun dia di dalam faktor analisis itu masuk ke dalam derajat ke-8 ini untuk P3 dan P8. Padahal dalam hasil dari t-testnya P3 dan P8 itu menunjukkan sudah lebih besar dari nilai ekspektasi. Kemudian dalam faktor 7 untuk P19, 20, dan 21 untuk strategi improvementnya adalah pihak pengelola perpustakaan mengingatkan kepada petugas perpustakaan agar lebih memperhatikan keamanan, kenyamanan, sopan santun, terus mencari tahu jawaban atas pertanyaan pengunjung. Kemudian untuk faktor ke-6, di mana yang terdiri pada variabel P9 dan P23, strategi improvementnya adalah pegawai perpustakaan berupaya menepati janji pada waktu tertentu dan meningkatkan niatnya secara pribadi. Kemudian untuk faktor 5, yang terdiri pada P1, P2, dan P4, dan di sini variabel tersebut sudah mempunyai kualitas pelayanan yang sudah baik ya berdasarkan uji t-test. Jadi dengan demikian maka untuk faktor ke-6 P1, P2, dan untuk faktor yang ke-6 untuk faktor yang kelima ya. Untuk faktor yang kelima itu P1, P2, dan P4 ini ya tinggal mempertahankan saja ya. Kemudian untuk faktor yang keempat yang terdiri pada P5, P6, dan P7 juga bagian dari tangible. Ini juga sudah mempunyai kualitas layanan yang sudah baik. Hanya saja di sini masuk dalam faktor yang keempat. Kemudian untuk faktor yang ketiga terdiri pada P15, P22, P24, P25, dan P26 sebagai strategi improvementnya adalah para pegawai secepatnya melayani pengunjung, selalu memberikan perhatian kepada pengunjung secara individual, berusaha memahami kebutuhan khusus pengunjung, selalu berusaha melayani dengan hati dan membuka perpustakaan sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk faktor 1 yaitu P16, P17, dan P18 sebagai strategi improvementnya adalah pihak manajemen selalu mengingatkan karyawan untuk berusaha membantu pengunjung, tidak pernah mengatakan sibuk dalam menanggapi permintaan pengunjung dan selalu berupaya untuk menanamkan kepercayaan pada pengunjung. Dan yang terakhir adalah
P10, P11, P12, P13, dan P14 yang masuk dalam faktor 1 sebagai strategi improvement adalah petugas perkantoran selalu menunjukkan minat yang tulus dalam menyelesaikan permasalahan pengunjung, memberikan layanan yang lebih baik pada saat pertama kali, kemudian selalu memberikan pelayanan yang setelah dijanjikan, dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan pelayanan. Kemudian selalu memberitahukan bahwa pelayanan akan baik dilakukan. Nah, itu adalah strategi improvement yang harus dilakukan oleh manajemen dari perpustakaan. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian ini, variabel tangible kualitas layanan perpustakaan sudah bernilai baik dari yang diharapkan. Ini berdasarkan hasil t-test. Kemudian kualitas layanan dari variabel reliable, responsiveness, jaminan, dan empati masih di bawah nilai harapan. Dan untuk itu pihak manajemen, pelaku manajemen harus melakukan peningkatan dari dimensi-dimensi yang belum baik tersebut, yaitu dimensi dari reliable, responsiveness, jaminan, dan empati. Demikianlah hasil penelitian yang cukup lengkap, yaitu dengan menggunakan anxiety test dan faktor analisis. Semoga hasil penelitian ini bisa menginspirasi, kemudian bisa dikembangkan, dan tentunya bermanfaat bagi pemerhati peneliti. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.